Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, insyaallah sampai sehat nggih? Alhamdulillah. Bekal kita untuk beribadah itu, nggih. Kita punya umur, punya sehat, itu sungguh titipan nikmat dari Allah yang sangat besar. Tujuannya agar kita menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya untuk beribadah saja. Maka apapun nikmat yang Allah sempurnakan atas kita, sekecil apapun, adalah cara Allah agar kita semakin mendekat kepadanya. Bertambah umur, bertambah sepuh, harus bertambah baik. Jumlah kebaikannya harus semakin banyak. Maka sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah, milik Allah, Rabb semesta alam. Yang berikutnya, sholawat dan salam kita sampaikan sekali lagi pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha betul untuk mengikuti seluruh risalahnya, mempelajari risalahnya, supados kita insya Allah masuk surga. Amin. Sebagaimana judul yang diberikan oleh panitia kepada saya hari ini, sikap wanita yang dirindukan surga. Itu judulnya. Insya Allah di sini masuk surga semua, insya Allah, insya Allah. Saya berprasangka baik. Udah mau ngaji seperti ini di zaman seperti sekarang itu sudah istimewa, ibu-ibu sedaya. Sudah istimewa di tengah-tengah kesibukan panjenengan yang saya tahu betul kayak mana sibuknya ibu-ibu. Makanya saya kalau bangun malam tuh nggak berani bangunin istri. Kenapa? Mesake. Beda sama laki-laki nggak bangun malam ya kebangetan. Kalau ibu-ibu ya gimana? Apalagi yang punya anak kecil, subhanallah. Ngelihat tidurnya saja kita sudah nangis, gimana mau bangunin? Kecuali sholat witirnya. Kalau di ujung sudah mendekati subuh kok yurung tangi, ya kita oleh-oleh sidik lah gitu. Supaya walaupun satu rakaat, alhamdulillah. Karena sholat witir tidak ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya penduduk surga, khususnya wanita, nggak dituntut kok yang seperti itu, insya Allah. Kita akan bahas nanti. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia, dari pengurusnya, ketuanya, semuanya, pokoknya yang terlibat di sini. Insya Allah tanda Allah memperpanjang umur panjenengan. Bagi ibu-ibu yang mau aktif, repot ngurusi umat, insya Allah tanda umur panjang. Kenapa? Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tidak lama setelah turun surat itu Rasulullah sedo. Bapak Ibu sedaya. Kenapa? Ibnu Abbas ditanya tentang tafsir surat ini. Ketika ditanyakan kepada sahabat yang lain gak ada yang tahu. Ibnu Abbas mengerti. Dia mengatakan sungguh datangnya idza jaa nasrullahi wal fath menunjukkan dekatnya waktu ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena rampung tugasnya ibu-ibu sedaya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihatlah ketika telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah, dan al-fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat begitu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, sudah menyembah kepada Allah, ibu-ibu sedaya. Maka Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
banyak mensucikan Allah subhanallah, banyak beristighfar, dan segera setelah turun surat ini yang sepuh-sepuh ini diperhatikan, Rasulullah membaca bacaan ruku dan sujudnya dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ini sejarahnya ibu-ibu. Kenapa? Karena menjelang di ujung ajal, ibu. Jadi kalau panjenengan kongresum pun boten gaduh masalah, kabeh rasane wis rampung, anak-anak ketoto kabeh, nggawe acara ibu-ibu. Ngurusi umat repot, itu dibikin repot. Kalau nggak repot, jenengan tinggal tengok-tengok nunggu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaten nggih, ibu-ibu? Maka kalau yang sudah nggak punya kegiatan, berkegiatanlah. Supaya apa? Jenengan punya tugas-tugas yang dengan itu insya Allah tanda jenengan punya umur panjang, insya Allah. Kalau ibu-ibu sekarang punya banyak masalah, jangan mengeluh. Kalau bojoku ngene iki, bojoku ngene iki, itu tandanya jenengan dikasih waktu untuk menyelesaikan. Nek wis rampung kabeh karek nunggu. Nggih, ibu-ibu nggih. Maka bersyukur yang punya masalah, utangnya rung rampung, nyicil rung rampung, anaknya si cilik-cilik insya Allah isi umur panjang insya Allah. Nek pun rampung kabeh nunggu napa jenengan? Nggih napa nggih? Saya kemarin diundang isi pengajian, judulnya Ustadz, judulnya adalah kami berdua suami istri 73 tahun, punya anak 4, sudah sukses semua, kami bersyukur. Maka saya mengundang Ustadz untuk mensyukuri hidup yang 73 tahun dengan anak-anak yang sudah sukses. Kami tinggal sisa waktu saja. Targetnya apa? Kebetulan suami saya belum rajin ke masjid Ustadz, ini jamaah aktif saya ini. Maka targetnya tolong nanti diingatkan ke suami saya untuk berangkat ke masjid. Itu, Masya Allah. Jadi begitu ya ibu-ibu. Maka sekali lagi, masalah tanda kehidupan. Bersyukur buatan gak ada masalah ibu-ibu sekarang. Bersyukur. Nah ibu-ibu sedaya, ini yang diminta judulnya kategori berat ini. Karena kalau jenengan sudah dengar ini, dengar kajian sore ini, kok jenengan nggak melakukan, jenengan nggak punya alasan di sisi Allah besok. Lah kok kowe mlebu neraka Bu? Ayo, aku ndek ben ora sing ngondoni ada nih sore ini dibilangi. Masya Allah. Nggih. Maka pastikan tercatat, makanya saya rekam, nanti saya bagikan insya Allah supaya bisa menjadi ilmu buat panjenengan sedaya insya Allah. Nah ibu-ibu sedaya, saya mengampu kajian di salah satu kampung terkait dengan judul yang jenengan minta, yaitu bertamasya ke negeri akhirat. Apa judulnya? Bertamasya ke negeri akhirat. Subjudulnya adalah cara paling lengkap untuk menyambut dan menyiapkan kematian. Itu ibu-ibu. Yang jenengan minta tadi apa? Minta menjadi wanita yang dirindukan surga. Emang jenengan yakin ada surga neraka? Yakin enggak? Yakin. Kalau enggak yakin jenengan enggak beriman. Rukun iman kita ada 6. Yang kelima, hari akhir. Ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Yang kelima nih. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarih. Jadi kalau jenengan nggak meyakini ada surga, awak jenengan sudah batal keimanannya. Maka harus yakin. Maka betul kalau judulnya minta ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab itu disebutkan ibu-ibu, Quran surah Al-A'la ayat ke-14 sampai 19. Jenengan insya Allah hafal nggih ibu-ibu nggih? Sabbihisma rabbikal a'la, hafal nggih insya Allah? Kalau bapak-bapak biasanya hafal karena Jumatan dibaca terus.
Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Wa dzakarasma rabbih fasalla, adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah kemudian dia sholat. Saya menyebutkan sholat itu salah satu ciri wanita yang dirindukan surga. Nanti kita bahas sholat yang kayak mana. Apa mau sholat rubuh-rubuh gedang ngono kuwi. Ini yang harus dibahas. Kemudian wa dzakarasma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayangnya kebanyakan manusia memilih dunianya. Ngene apa nggih? Jenengan nek ngurus dunia subhanallah, nggo urusan benges pirang atus ewu. Jenengan berapa ibu-ibu satu bulan untuk make up? Ada yang saya punya teman make up sebulan 1,5 juta, subhanallah, banyak sekali. Maka sering saya bilang sama istri saya, wis to ngawo benges ki rasa kudu sing asli, yang ngere abang pun rampung. Bal tu'sirunal hayatad dunya, kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Sungguh yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ibu-ibu. Maka Rasul ditanya, siapa di antara umatmu yang cerdas ya Rasulullah? Jawabannya apa? Yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Sepindah malih, siapa yang cerdas ibu-ibu menurut Rasulullah? Yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Jadi kalau jenengan mau ribut, mau capek, mau berinvestasi yang kira-kira sampai akhirat, ibu-ibu, jangan urusan dunia tok. Sampai zaman sekarang itu saya kadang-kadang suka kasihan nih, karena korban zaman. Ibu-ibu sekarang banyak jadi ibu-ibu palsu sekarang itu. Alise palsu. Saya kadang-kadang bilang sama istri, kaki jane ngopo to kudu dipanjang ke banget. Enggak apa-apa, asal jangan berlebihan maksudnya. Asal jangan berlebihan. Jadi ini lah yo elek men to. Kadang-kadang ada yang dikasih putih-putih di sini. Tak delok-delok ngene malah koyo ketepen. Subhanallah. Ini jangan korban artis kalau begitu itu. Ngapain suami nggak butuh kayak gitu gitu. Ininya berubah jadi merah merona padahal coklat aslinya. Ini apa nggih? Heran saya sebenarnya, ini banyak banget pengen jadi wanita-wanita palsu. Nggak apa-apa kalau mau kondangan. Ini pula yang menjadi hal yang butuh diperhatikan nanti. Di antara syarat wanita dicintai sorga atau dirindukan sorga adalah menegakkan sholat yang 5 waktu. Nggak usah mikir yang sunah-sunah dulu, 5 waktu terjaga. Para ulama menyebut, kenapa kok disebut yang pertama sholat? Aqimis sholat untuk wanita. Bukankah laki-laki wajib sholat? Nih kok orang disebut nih wong lanang rajin sholat terus jaminan surga? Kok nggak begitu? Kok ibu-ibu yang disebut? Karena nyatanya ibu-ibu tuh paling gampang lalai sholat. Ayo, mau nggak jenengan dibilang begitu? Jangan marah ini. Jenengan salahnya undang saya untuk bahas ini. Nih, 1, jenengan head. Udah kurang berapa hari itu? Kalau yang di atas 40 tahun rata-rata berapa hari headnya? Berapa hari? 7 hari? 5 hari? Oh berarti kalau saya tanya ke istri 5 hari berarti keliru nggih. Kowe kok urung salat, Bu? Alah kowe iki hari ke-5 iki. Kadang-kadang sudah masuk ke hari ke-7 ditanya suaminya, jenengan kok belum sholat, Bu? Isi ono bercak-bercak iki lho, sisa sithik-sithik. Lah kok kowe ora sholat, Bu? Lah iya iki kotor iki. Njaluk bonus rong dina, subhanallah. Ini apa nggih?
mantu. Ini jadi masalah ini. Itulah mengapa dikatakan aqimis sholat. Wanita yang dirindukan surga yang benar-benar menegakkan sholat, karena nyatanya panjenengan paling sering lalai niku. Nggih. Sampai-sampai teman saya bilang, "Hit, iki lho aku takon karo bojoku. Wis 7 dina kok urung sholat-sholat kok poe." Jenengan tahu atau pertanyaan itu maksudnya tahu nggih? Jenengan tahu nggak nih? Tahu nggih? Oh, laki-laki nggak diberi kayak gitu, stres itu. Gini apa nggih? Nah, jenengan yang punya mantu ajar itu. Kalau saya udah hafal. Kenapa? Saudara saya perempuan tuh 6 orang. Ibu waktu saya masih kecil sudah bilang, "Suk, nduk, nek kowe ndek bojo, nek bojomu karep gek dirambungi nek ora mumet." Gini apa nggih? Maka si suami ini tanya, "Kok urung sembayang-sembayang to? Alah padune kowe ndek karep to." Kowe ora percaya bae iki tak duduke kiai si abang iki. Wah, subhanallah. La ilaha illallah. Kalau untuk alasan itu masih dimaafkan, tapi kalau jenengan dengan alasan itu jadi nunda sholat, subhanallah. Ada lagi goro-goro head yang mempunyai keyakinan dengan ilmu yang keliru, mulainya kudu subuh, berarti nek maghrib adus wis bersih nunggu subuh sesuk sholatnya, subhanallah. Kehilangan sholat isya. Harusnya bagaimana ibu-ibu? Begitu rampung bersih jam berapapun di waktu sholat tiba, ya sholat jenengan jam 9 malam rampung, sholat isya masih bisa nggak? Masih bisa, berarti jangan punya kewajiban sholat isya mboten? Iya, jangan tunggu besok subuh alasan subuh keri menek reinan tambah engko duhur, subhanallah. Padahal itu aqimis sholat, menegakkan sholat itu diantara tanda wanita yang dicintai, dirindukan surga. Siap ibu-ibu sholatnya rapi? Udah dengar kayak gini nggak punya hujan jenengan besok. Aku sholatnya kiri kan emang yo si bercak padune niku. Yang kedua, lalai karena nifas. Banyak wanita yang sampai hari ini mengatakan nifas kan 40 dino. Kata siapa? Tergantung keadaan tubuhnya. Ada yang nifasnya cuma 15 hari, ada yang 60 hari. Tergantung ibu-ibu. Sampai ada seorang suami ngitung beli Indomie niku 40 to isine niku. Setiap hari dia ngasih ke anak-anak lewat satu, udah ngitung dino niku. Wis 40, lha wis 40 dino kok urung salat, Bu. Aku ijik nifas, subhanallah. Subhanallah. Lalai lagi kita di situ. Yang ketiga, yang jenengan buat lagi, saya ingatkan ini kisah-kisah nyata insyaallah. Jenengan tindak kondangan. Wayahe jam 1, jam setengah loro misalnya. Jenengan persiapan dandane 2 jam. Ngene apa nggih? Sing rene was kanggo kebaya kencet. Subhanallah. Ngene apa nggih? Nyata mboten niku? Jenengan datang kemudian ke pernikahan. Datang menjelang waktu sholat asar. Bu, iki syarap asar lho, Bu. Duhurnya tadi lewat, duhurnya belum ini orang. Kemudian jawabannya apa? Pak sampean ki ora ndelok apa iki sing kene-kene iki lho kon wudu kepiye carane? Subhanallah. Maka harusnya bagaimana ibu-ibu? Kalau mau dandan wudu dulu. Nek pengen ngentut ditahan, ojo kentut. Nggih. Lah nek ngentut ayo batal to, Bu. Gini apa nggih? Ini membuat jenengan jadi lalai sholat, mung goro-goro kondangan, subhanallah. Ada lagi, ini juga kisah nyata insya Allah. Ini saya di sini enggak nih. Kalau yang lagi mau dandan pergi kemana-mana, jilbabnya juga orang sering bilang jilbab sakaratul maut. Ikut dikai kembang nang kene, wis niki lipat-lipat telu, nggih. Lapis 1, lapis 2, gawe miring rene. Wah, subhanallah. Subhanallah. Lha arep wudu terus kepiye nek ngono kuwi? Ndadak mbubrai setengah jam. Ini apa nggih? Yang seperti itu membuat jenengan lalai dari sholat. Dimaklumi mboten seperti itu? Enggak dimaklumi ibu-ibu, sholat tetap wajib kok. Jenengan orang sakit di rumah sakit pakai ditusuk-tusuk dengan segala macam alat namun tetap wajib sholat. Saya memiliki kita. Maka ibu-ibu sedaya, membahas tentang akhirat ini memang menakjubkan.
Jenengan sudah memilih untuk menjadi wanita yang menjadi penduduk surga. Ini pilihan jenengan ini. Maka konsekuensinya harus dipenuhi. Orang pengen surga tuh sebelum kon praktek ini repot nih. Nggih. Rasulullah bersabda, "Waro'aitun nar." Sungguh aku hari ini melihat neraka. Falam arokal yaumi mandorokottu. Saya nggak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini, kata Rasulullah. Mereka katakan waro'aitu aksaro ahliha an-nisa. Rasulullah menyebutkan, sungguh aku melihat neraka, ternyata yang paling banyak jumlah penduduknya adalah wanita. Subhanallah. Yakin yang di sini enggak, insya Allah. Yakin yang di sini insya Allah enggak. Allahumma amin. Berkata salah seorang perempuan di antara mereka, 5 ya Rasulullah. Kenapa kami ya Rasulullah? Kok mboten yang jalan mawon sing nyebai niku lho. Kok kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Kemudian dikatakan, kila yakfurna billah, apakah kami kufur kepada Allah? Bukan, kata Rasulullah. Dikatakan qala yakfurnal ashir. Ashir itu maksudnya adalah al-mukhalil atau az-zauj atau suami panjenengan lah gampangannya. Orang yang paling banyak menemani jenengan, yaitu ya ashir. Yang paling banyak menemani jenengan kan suami panjenengan toh. Apa ya suami orang lain menemani jenengan kan mboten. Nggih. Ini apa nggih? Oh, nah itu wow, salah nggih. Kemudian dikatakan wayak furnal ihsana, dan banyak diantara ibu-ibu itu tidak mensyukuri apa yang ada di suami, adanya mengeluh terus. Insya Allah yang di sini enggak, insya Allah, insya Allah. Insya Allah yang di sini enggak. Saya berprasangka baik yang di sini insya Allah baik semua. Insya Allah. Amin. Ketemu suami pulang cuma dibawa uang 50.000, jazakallahu khairan, suamiku yang ganteng. Sambil waktu kuning nganggo piro yo entek piro yo iki. Ambil mikir. Ning tetep kalimatnya matur nuwun nggih Mas, masyaallah. Sambil ngitung piye kok kelih bayar. Tapi tetep matur nuwun. Sedino lu ngomong itu 50.000 iki opo kuwi? Gaji wis entek dis ya subhanallah. Alhamdulillah. Saya diberi istri yang enggak pernah mengeluh begitu, alhamdulillah. Kadang-kadang saya yang malah malu gitu. Iki wong ora tau mengeluh karo aku toh. Masya Allah. Kemudian dikatakan, ini ibu-ibu diperhatikan iki. Lau ahsanta ila ihdahuna dahra thumma ra'at minka syai'in, jikalau laki-laki berbuat baik 1 tahun kepada panjenengan, apik terus niku. Kemudian tiba-tiba jenengan ini perlu elek pisan jenengan bakal kondo. Kata Rasulullah, ini bukan saya yang bilang iki. Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Lah sampean ki ora tau gawe apik karo aku koyo elek terus sampean ki. Ngene apa nggih? Jenengan enggak insyaallah. Tapi di sini disebutkan katanya wanita itu, ini hati-hati, makanya ini peringatan. Nek delok bojone apik setahun, kok tiba-tiba elek mung 5 menit terus dadi elek kabeh. Ampun kados niku nggih. Ya suami elek kadang-kadang ya ora apa-apa, dimaafkan. Jangan kemudian diingat semuanya, oh ndek ben lho sampeyan iki wis 5 tahun kepungkur jekeringan kabeh. Sebutke kabeh, bojone nganti stres. Makanya ini kejadian nyata loh ibu-ibu. Ada teman saya tuh bercerai sama istrinya gara-gara apa coba? Gara-gara dia dinesoni wis tak tompo. Tapi yang membuat dia akhirnya mutus, akhirnya bercerai goro-goro ditumpahkan di Facebook. Iki lho eleke bojoku 1 2 3 4 5 6 7 lah, gila ya, suaminya langsung diceraikan, subhanallah. Dan banyak hari ini ibu-ibu yang kalau marah sama suaminya bikin statusnya gambar love terbelah. Wah, putus toh mbak. Ada apa ini Bu enten apa bu? Aku lagi jelek karo bojoku ya, subhanallah. Kalau kebetulan suaminya juga kurang beriman, nanti dia akhirnya perang status. Perempuan yang baik adalah 1 2 3 4 5. Istrinya, suami yang baik adalah 1 2 3 4 5. Perang status niku, subhanallah. Jangan ibu-ibu nggih. Kalau jangan punya soal, jangan ditumpahkan di Facebook. Sebenarnya menumpahkan ke siapapun sebenarnya nggak boleh.
ning kepeksane kudu kondo ya sama teman baik yang kira-kira bisa kasih solusi. Nggih. Meskipun kadang-kadang koncone yo aku yo padha ibu kaya sampeyan kaya ngono kuwi nasibe iki. Padha wae to niku. Nggih. Jadi demikian Rasulullah menyebut. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan saking Rasulullah, ya maksaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna wa aksirnal istighfar. Kata Rasulullah, banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak istighfar. Fa inni sesungguhnya aku ra'aitukuna aksara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat panjenengan termasuk banyak menjadi bahan bakar neraka. Subhanallah. Ibu-ibu, kenapa sebutannya bahan bakar? Karena kenyataannya bahan bakar neraka itu dua, yaitu manusia dan batu. Jenengan iku naudzubillah, orang-orang yang masuk neraka itu di samping disiksa juga jadi bahan bakar itu. Disiksa ya nyiksa, subhanallah. Subhanallah. Maka hati-hati. Kemudian ya Rasulullah, faqalat imra'atin minhunna jazlah, di antara mereka yang agak-agak cerdas nih, berdiri mengatakan, wa malana ya Rasulullah, kenapa kami yang menjadi penduduk neraka ya Rasulullah? Kalau saya sebutkan ahli neraka berarti sebaliknya yang jenengan rindukan tadi kan. Jenengan kan pengen masuk surga, berarti hindari ini maksudnya. Nanti saya sebutkan dua-dua hadisnya. Okay. Rasulullah menjawab ada 4 cirinya. Maka ini harus jenengan hindari. Ucapan la ilaha illallah rukunnya 2 ibu-ibu. Makanya saya sebutkan ini. La ilaha itu tidak ada illah. Kemudian illallah itu rukun yang kedua, yaitu Allah. Maksudnya ngaten, mboten saged yang niku salat tok ning teksi nyuwun teng sanesipun Gusti Allah niku mboten saged. Pahami maksudnya Ibu nggih? Maksudnya kalau jenengan minta masuk surga, artinya jenengan harus menghindari sesuatu yang membuat jenengan masuk neraka. Paham nggih? Paham nggih? La ilaha illallah. Saya itu menyembahnya hanya kepada Allah. Di waktu yang bersamaan jenengan mboten angsal minta kepada selain Allah, itu maksudnya. Maka kalau jenengan ingin masuk surga dengan 4 syarat, maka hindari pula membuat masuk neraka 4 syarat. Sami. Kata Rasulullah ketika ditanya, "Wa malana ya Rasulullah aksara ahlin nar?" Kenapa kami ya Rasulullah yang banyak menjadi penduduk neraka? Dijawab, tuksirnal syakat. Yang pertama, tuksirna syakat. Apa itu? Banyak mengeluh. Banyak mengeluh yang pertama. Yang kedua, takfurnal ashir, yaitu tidak bersyukur kepada suami. Ala kok abot kabeh Ustaz gitu. Bojoku yo nek bojoku ganteng bagus apian, bojoku nyebaine pol. Justru itu ujiannya ibu-ibu. Bojone jenengan wis saleh, jenengan patuh ya karuan niku. Nggih. Jangan komplain nggih, jangan komplain. Kemudian tuksirnal la'n, yaitu banyak melaknat. Nanti saya bahas satu-satu. Yang keempat, watu sawifna khair, menunda-nunda kebaikan. Jadi 4 hal yang membuat wanita kenapa banyak menjadi penduduk neraka, karena 4 hal ini, yaitu banyaknya mengeluh, tidak bersyukur kepada suami, kemudian banyak melaknat. Yang keempat adalah menunda-nunda kebaikan. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama yaitu mengingkari suami. Mengingkari suami. Ibu-ibu, saya ajak jenengan mikir coba nggih. Ini kisah-kisah nyata, saya menghadapi begini itu sering ibu-ibu. Orang datang ke saya ternyata sudah putusan hakim cerai. Jebule sing lenang pengen bali. Nembe diketok saiki pengen bali. Ibu-ibu kalau marah jangan mengundang suami sampai mengatakan tak balik ke sampean yang bapakmu, itu terkategorikan talak seperti itu. Di mazhab Syafi'i emosi tidak emosi jatuh talak loh, hati-hati. Di mazhab lain tidak, tapi di mazhab Syafi'i mbok emosi koyo apa tetap jatuh talak 1. Makanya ibu-ibu hati-hati. Imam Ahmad mengatakan setiap kita ibu-ibu wajib atau fardu ain untuk mempelajari
ilmu yang dengan ilmu itu agamanya berjalan. Maksudnya bagaimana? Contoh wudu. Jenengan kedah paham wudu, jenengan nak mboten saged. Le aku salat, wis wudu yo le yo, tak salat aku. Saged mboten? Wudune wakil saged mboten? Mboten saged. Maka setiap orang yang masuk ke pernikahan wajib mempelajari fikih dasar pernikahan. Ojo ngasih wong lenang gampang pondok tak balik yang ibu-ibu, subhanallah. Ini jatuh tanah. Nanti ibu-ibu, nanti yang punya menantu ini diajari fikih dasar pernikahan. Karena ada konsekuensi hukum ini, jatuh talak pisan kok kepiye, jatuh talak lorong kok piye, ada aturannya itu. Mengerikan kalau enggak ngerti. Nggih. Ibu-ibu jangan coba renungkan. Betapa yang namanya tidak bersyukur kepada suami itu memang hal yang buruk sekali. Setunggal. Yang namanya suami, jenengan punya suami, itu saja sudah nikmat yang harus sangat disyukuri. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ini lepas suaminya apik kok ora apik, pokoknya jenengan punya suami itu udah kebaikan, iya enggak? Nikmat bukan itu? Nikmat. Bayangkan yang namanya Adam alaihissalam saja dulu sudah dapat nikmat surga, biar tambah nikmat sempurna dikasih teman, yaitu Hawa. Kita punya kekayaan banyak, kalau nggak punya teman tuh nggak enjoy, nggak seneng. Gini apa nggih? Saya melihat ibu-ibu ini, mohon maaf nih, kalau ada yang mengalami, ya saya ikut prihatin kalau ada yang mengalami. Ada yang sudah sampai 38 tahun belum dikasih. Saya bertemu dengan yang seperti ini, ibu-ibu. Saya kadang-kadang ikut nangis juga, subhanallah, ujiannya. Jadi sekali kalau ada yang mengalami seperti itu ya bersabar. Ada yang bercerai dengan suaminya, subhanallah, sedih, sedih. Biasanya ada teman untuk ngobrol, nggak ada lagi teman untuk ngobrol. Saya melihat ada yang akhirnya berjuang ekonomi sendiri. Jualan ini, jualan itu di pinggiran, subhanallah. Wanita yang seharusnya di rumah, suaminya yang seharusnya pergi. Maka ibu-ibu sedoyo, jenengan pikirkan bahwa jenengan punya suami saja, belum masalah baik dan buruknya, jenengan harus sangat bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, saya punya suami. Saya kadang-kadang kalau istri cerita barusan dikeluhi oleh orang yang barusan bercerai, subhanallah, susah, susah, sedih. Saya yang laki-laki saja kadang-kadang sampai berambangi. Saking mikir kayak gitu, karena keluarga saya banyak perempuan gitu, jadi saya kadang-kadang bisa ikut mikir. Kakak saya juga perempuan gitu. Maka sepindah malih bersyukur punya suami. Jangan sampai sudah punya suami digoleki sing eleke repot nanti jenengan. Nggih. Kemudian jenengan perlu tahu yang namanya dikatakan tidak bersyukur pada suami niku pripun. Maka jenengan harus tahu hak-hak suami. Pertama, hak suami adalah jenengan menjadikan suami itu sebagai imam. Laki-laki itu paling nggak suka kalau dia keadaannya ditiadakan. Orang dianggap niku suami niku udah hancur itu. Wis gek penghasilan lagi cilik dikondisikan kowe penghasilan kok cilik terus tuh kowe itu udah menyedihkan itu. Itu sedih suami kalau begitu itu. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan laki-laki itu adalah pemimpin memang asalnya. Maka perlakukan dia sebagai pemimpin walaupun mungkin enggak ideal seperti yang jenengan ingin. Ibu-ibu nggih? Siapa ibu-ibu? Alah, bojoku nyebai banget mas. Ada yang bilang ke saya gini, bojoku mabukan nih mas. Iya sabar, okay. Bojoku kerjanya mancing terus Ustaz, ora bali-bali. Doain, didoakan, okay. Ono sing sepedaan ora bali-bali. Subhanallah. Hobinya begitu lagi mana, okay. Sekali lagi, banyak wanita yang suaminya baik setahun, elek pisan terus metu kabeh elek koyoto atau apik, itu masalah. Itu masalah. Padahal Allah menyebutkan apa sih ciri wanita solihah? Wanita yang bisa bersyukur pada suaminya. Allah sebutkan wasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Yaitu
seorang wanita yang memenuhi haknya Allah, kemudian memenuhi atau menjaga dirinya, menjaga suaminya, menjaga hak suaminya, niku dikatakan solihah, ibu-ibu. Makanya saya belum punya anak perempuan itu 3 nih. Jadi saya sudah siap-siap ibu-ibu. Nanti kalau sudah nikah pindah ke suaminya. Walaupun saya yang membesarkan, saya yang ngopeni, saya yang membiayai sampai jadi pinter. Nanti ketika nikah ya sudah, suaminya pindah ke suaminya. Makanya seorang ayah yang ngopeni anak wedok niku masya Allah janjinya sorga. Kenyataannya emang berat. Saya sendiri kadang-kadang merasakan, maka saya sering bilang sama istri, "Sok golek mantu yo sing tenanan agamane. Ojo nganti duwe mantu kok nganti ngerti-ngerti anake ditelantarkan ya masak kemen." Tapi sebaliknya pada posisi jenengan sebagai wanita, maka harus banyak bersyukur. Kemudian tidak berkhianat, mensyukuri suami diantaranya tidak berkhianat. Contoh zaman sekarang ibu-ibu, ini hati-hati ini. Jenengan chattingan di Facebook dengan teman SMA, teman SMP, mula-mula dari situ, kemudian kemana-mana guyang-guyu, karo koncone so akrab, guyu-guyu karo bojone. Nah ini payah ini ibu-ibu. Jenengan karo koncone SMA, wes yo bayange pol-polan. Ketemu bojone, "Sito aku lagi ngono karo koncoku iki lho." Nah ini kan payah ini. Nggih. Ngene apa ibu-ibu? Ini fakta apa fakta nih? Fakta nggih. Hati-hati nggih. Ingat ibu-ibu, Rasulullah bersabda, "La yaskurullah man la yaskurun nas." Tidak bisa bersyukur kepada Allah tiang ingkang boten saged bersyukur kepada manusia. Maka kalau jenengan tidak bisa mensyukuri suami, jenengan tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan jenengan untuk taat kepada suami panjenengan. Maka sekali lagi, di antara penyebab perempuan masuk neraka adalah karena mengingkari suaminya. Saya kadang-kadang melihat ibu-ibu ya, jenengan pesan bakso tambahan ya. Saya suka memperhatikan kayak gini. Di tempat bakso, saya melihat ibu-ibu pesan bakso tambahan, "Mas, tambah bakso nenggi. Mas, kulo tambah es teh." Kira-kira kalau ke suaminya selembut itu enggak kira-kira? Jenengan, kira-kira selembut itu enggak? "Mas, aku meh pamit dhisik yo Mas." Masa kon lunga pengajian? Gini apa nggih? Maring tukang bakso we, ya Allah jenengan sopane masya Allah. Saya kayaknya nggak pernah dengar ngomong sama tukang bakso, "Mas, ilo tambah iki Mas, teh iki Mas." Nggak begitu saya lihat. Tambahnya mesti Mas, lembut banget. Kesuai panjenengan lembut banget. Subhanallah. Ya kalau jenengan dikatakan tidak bersyukur ya harus berlatih ibu-ibu. Coba sekarang jenengan ucapkan jazakallahu khairon Bapak. Kayak gitu aja coba. Jenengan praktek coba. Kalau jenengan si pelo berarti jenengan nggak biasa ini. "Matur nuwun Pak." Ngaten cobi. Sareng-sareng cobi. "Matur nuwun Pak." Itu biasakan itu. Dibiasakannya begitu ibu-ibu. Jangan matur nuwun ke suami angele, ya Allah. Jadi seperti itu ibu nggih. Yang berikutnya nggih, yaitu suka mengeluh. Suka mengeluh. Penyebab kedua adalah suka mengeluh. Ibu-ibu sedaya, para ulama menyebut maksud suka mengeluh itu apa? Yang pertama, yaitu mengeluhkan suaminya kepada orang lain. Itu maksudnya. Maksudnya suka mengeluh itu. Jenengan menceritakan ibu lho wis bojo ku lho, ya Allah bu wis ngentutan wis ana troto kabeh. Diceritake kabeh karo wong liya niku. Subhanallah. Ini maksud suka mengeluh itu maksud yang pertama. Para ulama menyebut tafsir dari mengeluh di situ adalah mengeluhkan keadaan suaminya kepada orang lain. Nang Facebook dikeluhkan subhanallah. Nang grup WA dikeluhkan subhanallah. Jadi kan begitu bukan?
Insya Allah buatan insya Allah. Saya yakin di sini nggak semuanya insya Allah. Subhanallah. Saya agak-agak tegel sebenarnya nih cerita kayak gini kepada panjenengan ini. Karena saya melihat di Facebook banyak banget tuh status-status yang ya itu tadi, kadang-kadang statusnya dengan cerita seandainya waktu bisa diulang ke masa lalu, maka saya tidak mungkin memilih dia. Wong wis kok milih dia kepiye. Subhanallah. Ibu-ibu jangan begitu nggih. Kepeksa ngeluh kali bojone Ustaz mawon pun insyaallah aman itu. Kepeksa jenengan ora kuat aku bojo ibu hebat. Jenengan sama bojone Ustaz lah wis. Nanti dikasih solusi insyaallah. Jangan ditumpahkan di medsos. Ingat ibu-ibu, tolong jauhi medsos. Medsos itu isinya dunia, tas baru, baju baru, mobil baru, gamis baru, jenengan stres suwi-suwi. Ini apa nggih? Maka juga saya sarankan ibu-ibu berteman juga kalau bisa yang sekufu. Ini penting ini ibu-ibu. Supaya jenengan bersyukur terhadap suami, nggak mengeluh sama suami. Kalau jenengan berteman dengan yang nggak sekufu, sugih banget koncone jenengan oke sing sugih. Sementara jenengan rapati yo sugih, nanti jenengan akan ngomong bojo ke istri suami panjenengan. Kayak lo. Nek kayak iki penak kayak lo. Kayak lo. Subhanallah. Nggih. Maka hati-hati, nggih. Kemudian apa arti mengeluh? Di situ adalah suka mengeluh secara langsung ke suaminya. Banyak keluhan kepada suaminya langsung. Nggih. Boleh ibu-ibu jangan mengeluh. Tapi keluhan yang pantas. Makanya dikatakan di sini tuksirnal sakat. Maksudnya itu bukan nggak boleh mengeluh ibu-ibu. Yang nggak boleh itu sering mengeluh itu yang nggak boleh. Nek sekali-kali mengeluh kepada suami nggak apa-apa. Tapi jangan kebangetan leh ngeluh. Nek bojone males banget ya dikondoni ngeluh nggak apa-apa. Tapi nek jenengan sering banget ngeluh nyemplung ke neraka jahanam niku. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat kisah Aisyah radhiyallahu anha. Coba pernah 3 hilal alias 2 bulan itu enggak masak loh ibu-ibu. Jangan ngalami mboten niku. Datang seorang wanita bersama dengan 2 putrinya mengetuk pintu rumah Aisyah. Assalamualaikum ya Aisyah. Bolehkah kami minta makan? Dia cari makanan di rumahnya hanya ketemu 1 kurma. Bayangin ibu-ibu. Jenengan mengalami begitu enggak? Jenengan pulang rumah lebar, kulkas nyala, di dalam kulkas dibuka, yo oke isine, empty itu. Istrinya Rasulullah 2 bulan enggak menyalakan api. Sepanjang 2 bulan itu hanya makan kurma dan makan atau minum air saja. Bayangin ibu-ibu. Itu istri Rasulullah. Jadi kalau kita mau mengeluh ngukur, lah bojone Rasulullah kaya ngono kae. Nggih. Maka ibu-ibu, tolong diperhatikan. Yang ketiga yaitu watuksirna la'an, yaitu sering melaknat. Apa arti laknat ibu-ibu? Laknat itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah. Di Indonesia nggak ada insya Allah orang begini ibu-ibu. Saya nggak pernah dengar. Laknat untuk kamu ya, itu saya kira jarang. Adanya paling nesu-nesu mencaci maki, gitu. Kalau di Arab itu sering terjadi. Laknatullah alaihi, kayak gitu. Laknat Allah untukmu, artinya rahmat Allah jauh untukmu. Subhanallah. Di Indonesia saya nggak pernah dengar insya Allah. Jadi ini insya Allah dengan aman bagian ini. Kapan kita boleh melaknat? Melaknat itu hanya dibolehkan tidak kepada perorangan ibu-ibu. Laknat untuk pemabuk itu boleh. Laknat untuk yang LGBT itu boleh. Tapi laknat si ibu fulan itu nggak boleh, fulanah itu nggak boleh ibu-ibu. Karena apa? Begitu jenengan melaknat seseorang, kok orangnya nggak terlaknat, kembali ke jenengan. Subhanallah, kembali ke jenengan. Maka jangan sampai dilakukan. Suatu ketika di zaman Rasulullah ada seseorang minum khamr, kemudian ditegakkan had, dihukum. Minum khamr lagi,
dihukum lagi, minum khamr lagi, dihukum lagi. Sahabat yang lain mengatakan terlaknat engkau. Maka Rasulullah katakan jangan kau laknat dia. Itu padahal cetoton ini, cetok keliru bola balik saja. Ketika ada sahabat mengatakan terlaknat engkau, enggak boleh ibu-ibu. Maka jangan sampai kita melaknat orang. Kemudian maksud dari mudah melaknat adalah yaitu mencaci maki yang berlebihan. Nesu entuk nesu ibu-ibu sama bapak-bapak nesu. Tapi jangan kemudian nesu pisan terus ditambah sampai ki mang kurang ajar dasar keturunane wong buak metu kabeh. Nggih. Secukupnya, marah itu secukupnya. Jangan ditambah sing ora karu-karuan. Nggih. Bapake dipelok-peloke, ibuke dipelok-peloke. Sampeyan ki mang ibune sampeyan ki mang nyebai, bapake yo nyebai, makanya sampeyan ku yo nyebai. Subhanallah. Ini namanya banyaknya melaknat. Itu tuh maksudnya itu. Maka jangan sampai jenengan yang seperti itu. Yang keempat yaitu waktu sawifna khair. Taswif itu artinya menunda ibu-ibu. Maka sampai para ulama menyebut jikalau panjenengan sedang masak, tiba-tiba kerentek pengen sholat duha, tinggal tuh masakannya, matiin dulu kompornya jenengan sholat duha. Kenapa? Kerentek di hati itu adalah hidayah dari Allah yang diminta oleh panjenengan setiap waktu. Jenengan liwat naik motor, kerentek pengen aweh wong neng dalan, segera berhenti kasih tuh orang itu. Jenengan kerentek pengen sholat duhur, gek sholat duhur, jangan tunggu-tunggu. Kadang-kadang kita ibu-ibu khususnya nih sholat isya, engkau lah, nanti lewat jam 11 subhanallah. Sebagian ulama mengatakan batas waktu isya jam 11 sebagian ulama. Walaupun ada ulama yang mengatakan sampai waktu pagi. Maka jangan sampai jenengan termasuk yang tasfif, yaitu menunda-nunda kebaikan. Ini yang menjadikan perempuan banyak menjadi penduduk neraka jahanam. Ibu-ibu ini perhatikan nggih. Jadi jangan sampai menjadi orang yang menunda-nunda. Ini 4 hal yang membuat wanita banyak masuk neraka jahanam. Waktunya masih cukup buat ini. 5/4. Nggih, 4 menit lagi. Berikutnya 4 hal yang membuat panjenengan dirindukan surga. Ini sudah terkenal banget. Jenengan saya yakin sudah sering dengar. Yaitu idza sholatil mar'atu khamsaha, jikalau panjenengan bisa menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, wasomat sahruha, jenengan puasa Ramadan. Udah, jenengan enggak usah mikir puasa-puasa sunnah dah. Enggak usah mikir Senin Kamis kalau iya baik. Salat jenengan enggak usah kepikiran salat malam, salat duha dan sebagainya. Kalau iya baik, tapi kalaupun enggak jaga itu. Karena Rasulullah menyebutkan demikian. Kemudian wahafitot atau wahasanat farjah, jenengan menjaga diri, jangan celingas-celingis karo wong liya. Paham celingas-celingis? Jenengan chat-chatan niku teng Facebook kan wong liya celingas-celingis jenenge niku. Ampun, nanti tambah suwi-suwi nganggo swara subhanallah hihi. Oh, udah bablas niku nanti niku. Nggih. Jangan ibu-ibu nggih. Jangan nggih. Ini masuk dalam wahafidot farjah, menjaga kehormatan diri. Ibu-ibu, nggih, suaminya enggak ada malah jebul chat-chatan karo wong liya subhanallah. Nggih. Kemudian wa ataat ba'lah, jenengan taat kepada suami sebagaimana sudah saya sampaikan. Ini 4 hal yang membuat jenengan dirindukan surga. Maka ibu-ibu, salat tolong dipelajari dengan baik. Nggih. Karena sholat itu bagian yang akan membuat panjenengan dirindukan surga. Itulah mengapa di banyak masjid, termasuk di blok berapa itu? Di Pak Sumardi blok berapa itu, Bu? Nah, itu saya ngajar juga di sana fikih sholat. Sebenarnya tematik seperti ini hanya untuk pengantar saja ibu-ibu. Model pembelajaran saya sebenarnya nggak begini. Model pembelajaran saya biasanya urut. 1 dari syaratnya sholat, kemudian rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, kemudian mana rukun qauliyah, maka mana rukun fi'liyah. Karena seperti itu akan lebih dapat ilmu. Saya lagi sore ini targetnya jenengan masuk surga, maka mudah-mudahan yang 8 ini 4 hal yang membuat neraka, 4 hal yang membuat surga, jenengan tolong ingat-ingat, diamalkan. Jangan gampang celingisan. Nah, itu yang disampaikan sore hari ini. Kalau ada 1-2 pertanyaan monggo.
saya kembalikan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, Ji. Ada doa khusus enggak yang diminta ini? Mboten enten. Monggo kita berdoa sesarengan. Ini contohnya dari Nabi Musa dan Harun. Musa yang berdoa, Harun yang mengaminkan. Ibu-ibu, doa yang paling baik doa sendiri-sendiri. Tapi sekali waktu dipimpin seperti ini tidak apa-apa. Oke? Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dirahmati. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.